Contohnya dari 5 peserta ini yang mendapatkan nilai tertinggi adalah PPG. Mengapa PPG? Karena dia mendapatkan afirmasi 100%. Kemudian nilai tertinggi kedua didapatkan oleh non-ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Wabil khusus rekan-rekan P1, P2, P3, serta P4 yang akan mengikuti seleksi P3K 2023. Di video kali ini kita akan membahas terkait P1 yang insya Allah akan aman pada P3K 2023. Dan kita ketahui bahwa untuk P2 dan P3 nanti bakal di-ranking. Dan mereka yang beruntung 3 besar saja dari hasil tes CAT yang nanti akan lanjut ke tahapan wawancara. Bagaimana mekanisme seleksi serta penempatan rekan-rekan semua? Untuk info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Pada video sebelumnya kita sudah membahas terkait mekanisme alur pendaftaran serta jalur pendaftaran untuk seleksi P3K 2023. Dan kita ketahui bagi rekan-rekan khususnya yang sudah P1 alias yang sudah mendapatkan lulus passing grade, ini seluruhnya nanti untuk yang tahun 2021 yang belum mendapatkan penempatan ini tetap harus mendaftar. Ya Bapak Ibu, ini catatan yang harus Bapak Ibu ketahui, harus tetap mendaftar. Apakah nanti Bapak Ibu akan buat akun lagi ataupun bagaimananya, kita akan lihat nanti perkembangan informasi. Karena BKN sudah pun merilis SSCSN versi terbaru untuk 2023. Data Bapak Ibu yang terdata di SSCSN tahun 2022 tentunya masih dalam database BKN. Namun Bapak Ibu tetap harus melakukan login alias pendaftaran pada seleksi P3K 2023. Nah, bagaimana cara nanti Bapak Ibu akan mengikuti seleksi dan penempatannya? Hal ini semua dijelaskan oleh paparan Kementerian Pendidikan. Kita juga sudah menjelaskan terkait mekanisme seleksi P3K 2023 yang mirip-mirip dengan tahun 2022. Namun ada perbedaan. Nah, khusus untuk rekan-rekan P1, meskipun rekan-rekan P1 nanti ada yang tidak mendapatkan penempatan, alias memang belum habis, ini dikarenakan keterbatasan formasi yang diusulkan Pemda. Namun pada prinsipnya rekan-rekan semua yang khususnya P1 tidak ada tes lagi dan akan langsung penempatan seperti rekan-rekan yang saat ini di tahun 2022 sudah mendapatkan penempatan. Akan tetapi bagi rekan-rekan P2, P3, P4 yang terdiri dari 2 kategori ini nanti akan tetap mengikuti tes kembali. Meskipun Bapak Ibu tahun lalu sudah tes observasi bersama kepala sekolah dan sudah dinyatakan lulus sebenarnya, namun kalah ranking dari guru-guru lain. Nah, untuk tahun 2023 ini Bapak Ibu tetap harus tes lagi. Nah, ini Bapak Ibu ya. Namun tesnya nanti sebagaimana dijelaskan tidak lagi menggunakan tes CAT UNBK, namun menggunakan CAT dari BKN. Untuk materi tesnya nanti kita akan jelaskan pada slide berikutnya. Nah, khusus untuk seleksi tahun 2023 bagi rekan-rekan P2, P3, dan P4 yang menggunakan tes CAT BKN ini tentu saja nanti Bapak Ibu untuk P2 dan P3 ini dikategorikan tersendiri ya. Dikategorikan tersendiri, materi tes CAT-nya tersendiri, kemudian yang ini juga tersendiri. Nah, sebagaimana video yang kita sampaikan tadi bahwa nanti dari hasil tes P2, P3 untuk CAT, rekan-rekan yang akan mendapatkan tahapan selanjutnya mengikuti wawancara. Ini untuk mengikuti wawancara. Jadi wawancaranya juga dikelompokkan P2 dan P3 digabung jadi satu. Ini hanya akan diikutkan rekan-rekan itu sebanyak 3 orang saja jika formasinya 1. Jika formasinya 2 maka akan ada 6 orang yang ikut tes. Artinya hanya 3 orang tertinggi dari nilai tes CAT. Kalau Bapak Ibu sudah tes CAT UNBK tahun lalu dan sebenarnya masuk pada ranking 2, 3, 4 namun tidak mendapatkan penempatan, tahun ini tetap tes lagi ya. Ingat, tahun ini tetap tes lagi namun tidak oleh kepala sekolah, tidak oleh guru senior, tapi menggunakan CAT BKN. Nah, kemudian untuk rekan-rekan yang lulusan PPG dan non-ASN ini juga digabung jadi satu, CAT-nya dengan materi yang juga berbeda dengan P2, P3, dan rekan-rekan juga nanti jika masih ada formasi untuk mendapatkan penempatan, ini urutan penempatan ya, P2, P3, P4. Nah, kemudian jika masih ada formasi untuk rekan-rekan semua yang untuk P4 lulusan PPG dan non-ASN ini nanti akan diwawancara juga dan akan diambil paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan. Sama seperti yang tadi, jika formasinya 1 akan diambil 3 orang, jika formasinya 2 diambil 6, jika formasinya 3 akan diambil 9 orang yang akan mengikuti seleksi wawancara. Kita lihat Bapak Ibu materi dan tahapan selanjutnya.
Nah, di mekanisme seleksi menggunakan CAT ini sebagai tambahan dijelaskan di sini bahwa rekan-rekan P2, P3 ini nanti materi yang akan dilaksanakan pada tes CAT-nya nanti. Nah, ini ya dilaksanakan Panselnas. Jadi tidak lagi oleh Kementerian Pendidikan atau tidak lagi CAT UNBK, tapi CAT BKN. Nah, materi yang untuk diberikan kepada P2 dan P3 ini adalah materi kompetensi merujuk pada standar kompetensi guru serta kinerja guru sesuai peraturan yang berlaku. Materi ini sama seperti materi observasi tahun 2022, yaitu berkenaan dengan materi yang dinilai ataupun yang diberikan oleh rekan-rekan kepala sekolah, oleh guru senior, dan oleh pengawas. Ini sama. Namun, untuk kali ini Bapak Ibu tidak dites oleh mereka, tapi langsung mengikuti CAT BKN. Adapun materinya ini banyak pada sosiokultural, ya, pada sosiokultural. Bagaimana sikap Anda ketika Anda datang terlambat, bagaimana sikap saudara jika ada siswa yang misalnya malas belajar. Nah, di sini ya, jadi menilai diri sendiri pada CAT BKN. Nah, sedangkan untuk rekan-rekan P4 yang terdiri dari lulusan PPG dan guru non-ASN yang kurang dari 3 tahun, materinya berbeda ya. Materinya ini sama seperti rekan-rekan yang dulu mengikuti tes CAT UNBK tahun 2021, terdiri dari kompetensi teknis. Ini sesuai dengan materi mapel Bapak Ibu. Bapak Ibu lulusan apa, ijazahnya apa, maka akan ada 3 tes. Kedua, materi kompetensi manajerial, ada juga yang manajerialnya. Kemudian ada juga sosial kultural. Jadi ada 3, khusus lulusan PPG dan non-ASN. Ini persis seperti soal-soal yang diberikan pada tes pertama kali P3K tahun 2021. Nah, jika Bapak Ibu nanti sudah mengikuti seleksi yang CAT BKN yang versi observasi untuk P2 P3 dan versi tes 3 kompetensi untuk rekan-rekan P4, maka sama seperti yang kita jelaskan tadi, akan diambil 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi berdasarkan nilai ranking tertinggi dan ketersediaan kebutuhan di sekolah. Bagaimana yang kita jelaskan tadi, berarti jika ada satu formasi di sekolah tertentu, maka yang akan diambil itu hanya 3 orang, kalau 2, 6 orang, kalau 9 berarti untuk 3 formasi. Demikian juga untuk rekan-rekan P4 yang terdiri dari lulusan PPG dan ASN, ini akan dianggap setara, akan diambil 3 kali jumlah kebutuhan jabatan yang masih tersedia. Ketika nanti Bapak Ibu sudah di-ranking dan sudah ditentukan siapa yang akan mengikuti wawancara, sebagaimana yang tahun 2021, wawancara nanti akan dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian yang terdiri dari BKD dan Dinas Pendidikan. Tahun lalu 2021 ini juga ikut wawancara, tapi setelah dilakukan tes observasi oleh kepala sekolah, guru senior, dan para pengawas. Nah, setelah mengikuti wawancara pasti akan ada pemenang yang akan menempati formasi yang disediakan. Nah, berbeda dengan tahun 2022, untuk tahun 2023 nanti, formasi yang disediakan ataupun yang dibuka tahun ini, semuanya akan disimpan dulu di Dinas Pendidikan ya, tidak ditempatkan di sekolah Bapak Ibu. Semuanya akan ditempatkan di Dinas Pendidikan. Siapa yang menang baru formasinya akan dibawa ke sekolah rekan-rekan yang menang. Nah, sebagai ilustrasi seleksi tahun 2023 ini, contoh ya, jika dibuka 2 formasi pada jabatan yang sama di DKI Jakarta, ini contohnya di Provinsi DKI Jakarta. Nah, jika nilai hasil akhir dari wawancara nanti sudah didapatkan, contoh di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 peserta pada formasi yang dibuka ya Bapak Ibu. Contohnya dari 5 peserta ini yang mendapatkan nilai tertinggi adalah PPG. Mengapa PPG? Karena dia mendapatkan afirmasi 100%. Kemudian nilai tertinggi kedua didapatkan oleh non-ASN, yaitu rekan-rekan yang kurang dari 3 tahun, yaitu nilainya 470. Kemudian misalnya nilai ketiga didapatkan oleh guru honorer sekolah negeri, yang nilainya dapodiknya di atas 3 tahun, dia P3 misalnya. Kemudian nilai tertinggi berikutnya didapatkan oleh P3 yang lain, 440. Kemudian THK 2 yang mendapatkan nilai 430, yang paling rendah nilainya. Namun dalam penempatan Bapak Ibu nanti, tetap nilai yang paling rendah ini akan mendapatkan peringkat pertama, penempatan pertama. Nah, ini sebagaimana dijelaskan bahwa tetap THK 2 itu akan mendapatkan penempatan lebih dulu ya dalam proses hasil nilai. Kalau yang P1 sudah jelas, PG1 sudah jelas, urutan prioritasnya tetap juga THK 2, sekolah negeri, PPG, dan swasta. Ini sama ya, sama. Begitu juga dengan hasil seleksi akhir sampai dengan wawancara. Meskipun rekan-rekan THK 2 ini nilainya paling rendah,
mereka tetap akan dianggap sebagai peringkat pertama dan akan didulukan penempatannya. Nah, kemudian siapa peringkat kedua adalah guru honorer negeri. Di antara dua guru honorer negeri ini tentu yang dilihat yang paling tinggi. Ini ya 450, yang ini 440. Sehingga ini adalah peringkat 2, kemudian ini adalah peringkat ketiga. Kemudian selanjutnya adalah peringkat keempat yang PPG. Yang PPG karena urutannya juga PPG ya. Keempat ini PPG, kemudian yang kurang dari 3 tahun adalah peringkat kelima. Jadi dengan adanya mekanisme seleksi ini akan memberikan prioritas bagi rekan-rekan THK 2 dan honorer negeri yang sampai saat ini belum mendapatkan penempatan. Dan ini khusus bagi rekan-rekan yang tanpa penempatan ya, yang kemarin sudah ikut observasi, tahun ini wajib ikut observasi lagi, namun dengan CAT BKN, sedangkan yang sebelah ini adalah rekan-rekan yang nanti langsung penempatan, meskipun rekan-rekan semua tidak habis ya dalam penempatan, dan masih akan menyisakan untuk tahun 2024, tapi bagi rekan-rekan yang Pemdanya membuka formasi nanti tetap akan ditempatkan sesuai urutan penempatan. Demikian Bapak Ibu informasi terkait mekanisme seleksi, observasi, serta wawancara bagi rekan-rekan P2 dan P3 serta P4 Bapak Ibu nanti, dan bagaimana mekanisme penempatan di sekolah masing-masing. Semoga menjadi pencerahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.